Ketika kita melakukan suatu olahraga, warming up itu paling penting. Artinya pemanasan tuh paling penting. Ya, kita bisa pelajari sekarang banyak media ya yang men-share bagaimana cara melakukan pemanasan dengan baik. Ya dari YouTube, dari info yang lain ya. Jadi kita bisa pelajari cara melakukan warming up sebelum melakukan olahraga tertentu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak dokter-dokter yang melakukan edukasi ya, edukasi terkait dengan kecelakaan ya, atau juga dengan sport injury misalnya ya. Dan diharapkan ya dengan pemberian informasi ini dapat membantu teman-teman semua untuk bisa ya screening mengevaluasi kok saya bisa begini ya. Ada juga yang overuse. Contohnya orang yang kerja di perkantoran misalnya ya, dok ini kenapa ya tangan saya kok pegel-pegel ya, ya apakah pengaruh nggak terhadap itu? Nah itu yang perlu kita evaluasi. Oke, baik. Nah itu semakin seru kan ternyata padel nih, apalagi sekarang kita bisa bilang kayaknya ada beberapa juga kita nggak bisa bilang, ada beberapa kelompok yang kayak nyobain dulu aja dan ternyata ketika nyobain kena kan jadi pasien ya. Ada banyak yang kayak gitu juga. Ada ya, jadi salah satunya saya juga sebenarnya ya. Jadi awalnya seperti olahraga padel ini ya, jadi berawal dari ajakan dari teman-teman teman-teman dokter ya, yuk dok kita main ya, oke main ya, mencoba tuh mendapatkan feel-nya ya. Lama-lama kok ini olahraganya mengasihkan ya, artinya keringatnya dapat, geraknya dapat, silaturahminya juga dapat, pertemanan juga dapat, ya akhirnya ya terbentuklah komunitas sehat ya gitu ya, seperti itu. Nah tetapi ya perlu diingatkan kembali ketika kita melakukan olahraga tertentu ya, tetap persiapannya dulu. Artinya contoh sepertinya warming up-nya ya, kita harus belajar cara memegang sesuatu ya, misalnya memegang raket padelnya gimana ya. Jadi artinya apakah perlu nggak dilakukan seperti coaching? Ya kalau memang fokusnya ke sana ya boleh aja sih. Artinya kita mendapatkan ilmu yang baru, artinya cara memegang raketnya supaya jangan jadinya cedera. Oke, dari megang raket aja bisa cedera. Ya benar. Jadi ada yang mungkin saya juga ada beberapa teman yang cara megangnya salah. Harusnya wristnya itu di benar-benar di imobilisasi, artinya benar-benar di jangan nggak terlalu harus dikunci misalnya. Harus dikunci, elbownya aja yang main ya. Jadi yang harus dipelajari ya. Jadi seperti coaching itu membantu cara kita memegang raket, cara kita bagaimana melawan atau defense yang benar gitu. Oke. Baik, berarti ya kalau misalnya bisa dikasih saran gitu ya kepada pendengar maupun juga penonton, kalau misalnya kalian baru banget nyoba gitu nanti sore gitu ya, pengen nyobain apa? Ada baiknya mungkin ditemani oleh coach dulu kali ya. Boleh. Ya. Itu mungkin privilege, kalau yang nggak mampu boleh. Gimana dong? Nah itu ya. Jadi gini, prinsipnya adalah ketika kita melakukan suatu olahraga, warming up itu paling penting. Artinya pemanasan tuh paling penting ya. Kita bisa pelajari sekarang banyak media ya yang men-share bagaimana cara melakukan pemanasan dengan baik ya dari YouTube, dari info yang lain ya. Jadi kita bisa pelajari cara melakukan warming up sebelum melakukan olahraga tertentu ya. Apalagi khususnya padel, jadi banyak tuh media yang menginformasikan cara warming up dengan benar seperti ini. Nah, artinya tujuannya adalah supaya tidak terjadi cedera berlebihan. Nah, yang paling penting adalah ketika kita melakukan olahraga tertentu ya, tubuh kita tuh memberi sinyal. Kamu ini udah cukup loh. Artinya jangan terlalu dipaksakan. Ya, ketika tubuh itu sudah memberikan sinyal kalau tubuh kita sudah lelah, jangan diteruskan. Artinya kita butuh istirahat. Nah, apalagi contohnya ya kebetulan banyak nih ya yang datang ke poliklinik ya. Dok, kok wrist saya itu rasanya nyeri. Ya, terus saya tanya nih berapa kali udah melakukan sudah berapa kali dilakukan bisa bermain padel ini atau olahraganya gimana gitu.
ya olahraganya rutin dok, tetapi kalau kok makin lama nih setelah saya melakukan aktivitas seperti ini kok makin sakit. Nah itu yang harus itu kan sinyal tubuh ya dari tubuh supaya oh ini kamu butuh istirahat loh. Oke. Jadi mengevaluasi lebih baik ya supaya tidak terjadinya cedera yang serius. Oke. Jadi kalau cedera serius ya itu yang harus butuh perhatian sangat lebih. Gitu. Oke, baik. Kalau misalnya teman-teman gitu ya udah memutuskan untuk fokus ke olahraga, berarti sebaiknya mulai merencanakan untuk punya waktu berkonsultasi kepada dokter. Ya kan akan lebih baik karena kan kalau misalnya asal main gitu ya atau capek doang rasanya nyerinya, kayaknya ini mah efek dari kelamaan gitu. Tapi ternyata di balik itu besok paginya bangun ternyata nyerinya masih stay, berarti ada sesuatu yang tidak benar gitu ya dok ya. Oke, baik. Nah dok, kalau misalnya kita ngomongin padel, kalau dari sisi kesehatan tulang khususnya ya, karena dokter di sini, apakah ada manfaatnya atau itu sebenarnya cuman apa ya buang keringat aja gitu? Ya, jadi sebenarnya kapan sih kita butuh? Jadi sebenarnya olahraga itu sangat penting dari sejak dini ya. Artinya sejak masa kanak-kanak sampai dewasa. Jadi tubuh kita tuh butuh namanya muscle power. Ya, tulang itu butuh namanya gerakan. Tujuannya apa? Dengan ada gerakan maka itu menstimulus badan kita untuk lebih baik ya. Jadi ototnya juga terlatih, tulangnya juga terlatih, sehingga densitas apalagi pada tulang ya. Jadi densitasnya akan lebih baik. Jadi termasuk stamina ya, kestabilan pada tubuh, dan juga dengan orang yang sering olahraga dengan tanpa olahraga itu akan beda. Ya, dan itu membentukkan kalau orang yang sering olahraga pasti daya fokus untuk bekerja juga lebih baik. Dan stamina juga lebih baik. Oke. Jadi olahraga itu sangat penting. Sangat penting. Nah, kalau kita lihat oh ini padel, padel ini nggak hanya membentuk suatu gerakan saja, tetapi juga pertama melatih ototnya juga ada, ya, melatih gerakannya juga ada. Terus ketiga juga ini adalah melatih kardio ya. Artinya kan kita kan bergerak. Tapi ya tetap ketika kita melakukan sesuatu tetap prepare untuk olahraga itu harus dipersiapkan dengan baik. Ya, contoh misalnya ya banyak kejadian yang mungkin ya ini yang datang ke tempat saya itu memakai sepatu yang tidak sesuai. Artinya adalah ketika kita melakukan olahraga seperti padel, kita memakai sepatu yang untuk running. Ya, jadi itu harus sesuai dengan pada tempatnya. Artinya kita preventifnya supaya jangan terjadinya cedera pada bagian ankle contohnya seperti itu. Karena ya gaya gesekan, manuver ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah itu sangat mempengaruhi. Kalau sepatunya tidak sesuai ya pasti akan angka resiko untuk cedera juga lebih tinggi. Ya, emang biasanya anak padel pakai sepatu apa dah? Nah, itu kan tergantung ya. Jadi balik lagi, tapi tetap yang paling penting adalah ketika kita melakukan olahraga tetap berhati-hati. Ya, jadi jangan sampai olahraga itu membuat kita sehat. Jangan membuat olahraga itu membuat kita nyari penyakit ya. Gitu. Ya, jadi Oke. Jadi tetap berhati-hati ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu tetap dengan prepare yang baik. Gitu. Kalau dari perspektif dokter nih, kalau sekarang padel itu udah menjadi olahraga kaum urban lah kita bisa bilang kayak gitu, apakah hanya orang dewasa muda yang bisa mulai melakukannya atau sebenarnya remaja juga tapi under coach gitu? Boleh aja. Jadi saya lihat nih beberapa tempat ya ada yang ngelatih dari sejak anak-anak malah udah. Jadi dia mengajarkan bagaimana cara memegang dengan baik, ya, cara memukul yang baik, cara melakukan manuver dengan baik, ya, cara defense yang baik. Jadi itu dimulai dari awal ya.